Om berarti lebih baik menyesal membeli daripada nyesal tidak membeli ya. Uang bisa dicari, izin belakangan. Belakangan izin. Hai Black Pals. Hai Mas Boy. Halo, apa kabar? Baik, sehat. Kayaknya tadi baru kemarin kita ketemu kayaknya. Iya. Dia luar negeri ya? Enggak dong. Kok just-tip-just-tipan kemarin? Kayaknya japri-japri. Boleh jangan di sini? Oh, jangan di sini, oke. Kita hari ini ngomongin apa nih Mas Boy? Di Black Talk kali ini, kemarin-kemarin kan kita udah ngobrol yang lagi hype lah, apa ngomongin Kijang lah, ngomongin apa segala macam. Nah, kali ini produser memerintahkan kita untuk ngebahas modifikasi mobil-mobil yang underrated. Jadi ada overrated sama underrated ya. Betul. Berarti kalau underrated tuh Jaksel banget ya bahasanya. Jaksel banget ya. Apa sih underrated tuh kayaknya nggak diperhitungkan gitu mungkin ya? Enggak gitu. Nggak gitu ya. Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan padahal oke gitu ya. Dengan narasumber-narasumber yang emang siang ini mungkin Black Pals juga udah kenal kali ya. Tapi kalau daripada penasaran belum kenal mungkin kenalan. Dia kenalan sendiri. Halo. Halo. Siang bos-bos semua. Ceria dong, yang semua. Ceria dong, ceria. Gitu. Halo. Emang yang tegang-tegang biarin di Senayan aja. Di sini harus cair. Iya, benar. Mungkin Black Pals kan gitu kenalan dulu. Halo Black Pals, saya dengan Mardon Dari FD Squad Indonesia. Oke. Satu lagi Om ya. Halo Black Pals, nama gua Aji Raga. Kalau di sosmed nama gua Aji Ragirage. Oke. Ini ada garage-garage. ada garage ya, pokoknya anak mobil berarti ya. Yoi. Ya pastilah, nggak mungkin kita anak kemarin sore enggak sih? Saya dong. Ya gitu. Oh, kemarin sore ya? Kemarin sore. Gua berarti udah maghriban kali ya. Enggak sore banget. Oke, kita sesuai dengan tadi yang gue disebut, kita mau bahas mobil-mobil underrated nih. Tapi di modifnya pol-polan. Di modif pol-polan. Itu sah-sah aja nggak sih kita akan ngobrol di sini ya? Oke, Bro, mau nanya nih. Underrated itu bisa luas ya. Artinya emang mobil yang nggak masuk hitungan mungkin, atau mobil yang dianggapnya mungkin ya, anggaplah maaf ya, murah lah gitu. Ngemodifnya itu kayaknya abis-abisan gitu. Ada komen nggak? Kalau untuk mobil-mobil yang dianggap underrated ya kita lihat dulu ya itu mobil apa dulu nih. Tapi kalau saya pribadi berhubung modif mobilnya itu kan Civic ya. Nah, kita tahu Civic itu kalau di Honda sendiri udah ikonnya Honda sendiri. Betul, salah satu ikon, betul. Nah, cuman memang berapa tahun silam lah. Jadi mobilnya kita sebut udah mobil ABG lah sekarang. Oke. Angkatan babi gue gitu. Ya, umurnya udah ABG mobilnya. Emang, tapi kan kalau FD Squad berarti kebetulan emang spesialisnya di FD berarti. Di FD. Di FD. Kalau FD kan ya awal keluar FD itu 2000 berapa ya? 2006. 2006 lah ya. 2006 sampai 2011. Anggaplah berarti paling tua 2006 berarti udah sekitar hampir 20 tahun lah ya. Iya. Yang first gen FD gitu ya. Kalau yang paling mudanya berarti kan 2011 ya. Ya anggaplah masih 15 tahun lah ya. Masih oke lah. Masih oke lah, masih gaul kok sebenarnya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ngomong underrated kan sebenarnya di FD ini kan sebenarnya global produk nih. Jadi ibaratnya lu mau ke Jepang juga ketemu, mau kemana juga, cuman mungkin speknya aja beda-beda. Nah, kalau arahnya lu modif itu pertamanya ke yang mananya nih? Maksudnya apakah dia gitu, apakah gua lebih ke karena dashboardnya clusteringnya beda, gua pakai dashboard JDM misalnya kayak gitu, misalnya ya, atau apa ini arahnya kalau modifnya lu gimana? Sejarahnya sendiri nih ya kalau dari saya pribadi. Pertama kali keluar waktu itu kan Civic FD itu di tahun 2006 ya. Oke. Kita lihat lah, semua tahu lah kalau misal di Indonesia ataupun di luar juga itu Civic yang generasi ke-8 tuh ganteng banget gitu. Betul. Ya kan? Tiba-tiba dashboardnya beda. Cuma gitu tapi kan. pada saat zaman itu pun harganya udah lumayan gitu. Gitu ya. Harga udah lumayan. Masih ingat nggak dulu 2006 tuh harga baru berapa ya? Mungkin kalau yang 1800 cc itu kalau nggak salah sekitar 330 juta pada saat 2006. Nah, yang 2000 cc-nya 380. Gitu, oke. Terus kemudian udah naik-naik sampai 2010 2011 itu 1800 cc-nya harga sekitar 400, yang 2000 cc-nya 450. Jadi sebenarnya kalau untuk harga sih untuk
pada saat itu termasuk tinggi dong. Iya. Termasuk tinggi ya, termasuk maksudnya udah mobil kelas menengah ke atas. Iya, Artinya iya, kalau Civic kan sebenarnya kan kelasnya apa ya? Compact sedan lah sebenarnya ya. Small sedan. Small sedan malah, small sedan ya, small Small sedan. sedan. Cuman kan kalau di worldwide kan emang Civic icon dan emang salah satu produk Honda yang paling laku betul ya. Iya. Nah, ini masih tetap di bumbu ini arahnya apa? Pertama suka ini dari FD-nya sendiri. Nah, begitu dipelajarin, oh ternyata di Civic yang FD ini dia ada generasi Type R-nya. Nah, disitulah awal kebangkrutan dari dompet. Jadi kejeblosnya di situ ya. Kejeblosnya gara-gara karena bermainnya di Type R nih gitu. Itu which is yang kasta yang paling tinggi itu cuy. Kasta paling tinggi ya, yang paling kencengnya, paling wow-nya gitu ya. Jadi kalau udah masuknya Type R itu di Honda, itu harganya tuh gila-gilaan. Dan ternyata makin tahun makin kesini itu dia jadi generasi terakhir untuk naturally aspirated engine. Jadi karena setelah Type R yang NA ini, yang generasi 8 yang ini, setelah itu dia masuknya ke turbo. Nah, jadi ini NA terakhir kenceng lah gitu ya? Iya, jadi dia yang bener-bener istilahnya the best NA-nya. The best NA-nya ya? NA dan salah satu penggerak depan terbaik di dunia lah. Salah satu lah ya. Oke, ini menarik banget. Kita stop sampai situ, Cit. Boleh. Nah, gimana baru satu lagi nih? Mobil-mobil yang underrated gitu ya, yang tanda kutip, aduh ini mobil sebenarnya nggak usah lah mode-mode seperti itu, bisa cerita nggak? Gua pakai Corolla ini, Grid Corolla ya udah 13 tahun. 13 tahun? Ya, jadi Grid Corolla ini di Indonesia yang masuk itu yang sedannya doang. Dan itu pun downgrade. Tapi di luar negeri itu ada tipe hatchback, ada tipe wagon, dan juga ada variasi JDM-nya sampai ke mesinnya. Nah, jadilah tadi sama kayak Om, setelah ditelusuri, setelah ikut komunitas, ternyata Grid Corolla ini banyak part-part JDM-nya yang bisa dipasang PNP ke Grid Corolla. Disitulah dompet mulai. Kalau i101 ini kan berarti di global produk ini dua-duanya nih ketemu nih. Civic lawan Corolla. Ini nih musuh bubuyutan nih sebenarnya. Musuh betul ya? Nah, itu di i101 ini ternyata arahnya juga sama nih. Kalau ini ke arah apa tadi Type R-nya, kalau i101 Grid Corolla lebih ke arah apa? TRD-nya? TRD-nya, betul. TRD-nya ya? Jadi top notch-nya lah gitu ya. Nah, apa aja sih sampai kejeblos, apa aja yang lu rubah? Gua hampir semua ya, termasuk mesin, body, itu gua pakai Corolla luar tuh. Jadi Corolla luar tuh Corolla Jepang? Jepang. Ya kan, soalnya kan ada USDM, ada UDM, ada ini berarti yang JDM-nya? JDM-nya. Bedanya apa? Black kan belum pada tahu gitu. Detail-detail seperti apa? Kalau di JDM ya dia keluaran di Jepang, cuma kalau misalnya UDM atau USDM itu memang keluaran di USDM atau UDM. Apa lampunya gitu apa? Perbedaan ya. Kalau kayak contohnya UDM, dia platnya kan panjang. Plat UDM, jadi plat nomor dia atau si garnisnya itu dia pindah ke atas. Kalau yang lokal kan di bawah. Di bawah tuh. Kalau yang di EUDM platnya pindah ke atas, lebih panjang dia plat nomornya. Punya lu pakai yang mana? Gue pakai EUDM. EUDM, bisa lebih panjang. Lebih panjang. Terus? Yang depannya gue pakai Corolla hatchback. Jadi Corolla FX namanya. Jadi gue pakai aplikasikan tuh bagian depannya pakai Corolla FX, belakangnya karena gue tetap sedan bukan hatchback, gue pakailah yang EUDM belakangnya. Gitu. Udah dari kapan Om punya pegang mobil itu? Dari 2012. 2012. Kalau boleh tahu yang tahun berapa? Tahun 93. 93 itu berarti perbatasan jangan 94 yang baru. Kan kalau 92 93 tuh yang ini ya, yang masih udah di track, terus dashboard masih soft touch gitu ya, betul ya. Berarti masih yang belum spek down banget sih kalau 93 tuh. Kalau 94 nih 94 tuh emang tahunnya lebih baru. Lampu stripping putih betul ya. Cuman udah plastikan gitu, udah tok gitu, ini udah nggak soft touch, udah hard touch, udah. Aduhnya gini. Kalau Om pegang Civic-nya dari kapan? 2011. 2011, 2012. 2011 tahun? Tahunnya 2009. Oh, 9. Waktu itu pegang yang 2000 cc. Karena waktu tahun segitu saya cari-cari yang 2000 cc juga udah susah. Udah susah, betul. Iya, karena cari yang facelift itu udah jarang banget. Nah, kebetulan waktu itu dapet yang KM
27.000 gitu kan. Udah seneng banget tuh. Iya, Udah seneng banget, piara, rawat, ada sampai tahun-tahun di 2019 lah. Masuk COVID. Bengong dah tuh. Makin jadi. Ke bengkel lah gitu. Standar ya. Ya kan supaya nggak tertular COVID, Cip. Supaya tetap sehat. Jadi mental health-nya tetap gitu kan. Nongkrong di bengkel, yang nggak health dompetnya gitu kan. Kalau boleh tahu 2000 berarti kan mobil 2009 diangkat 2011 ya? Iya. Angkat berapa waktu itu? Ingat ya? Hampir 300 ya. Hampir 300. Dia logika sebenarnya penurunannya ini ya, penurunannya kalau misalnya dari harga barunya juga nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Iya. Sampai sekarang juga masih kuat harganya. Yang sekarang kalau untuk di FD itu masih kuat harganya di 18 manual, kemudian yang 2000 cc. 2000 cc. Itu berapa? 2000 cc deh kita yang tipe tinggi ya. 2000 cc kalau misal masih rapi-rapi mungkin kisaran 130 sampai 150 lah sekarang. Oh, masih 150 ya? Masih lumayan di situ ya. 2000 cc itu. Yang 2000 cc. Kan berarti barang-barang ini kan nyari di sini susah ya? Bukan susah, nggak ada, Cit. Nggak ada. Bisa aja deh 1 2. Oh ada ya. Maksudnya kalau kita ngomong resmi nih, ngomong resmi itu karena barang unitnya kan tidak ada kan tadi. Tapi kan orang-orang seperti Mas Boy pasti bisa. Wah kalau Palu nggak ada, tinggal japri aja. Enggak. Tapi kalau resmi nggak ada, Iya. Dulu huntingnya tuh gimana? Susah nggak? Apakah kayak emang kirim dari sana atau ke sana atau jastipan? Kok jastip? Enggak kan? Oh iya. Ternyata lu bisa jastip juga, Cit. Bisa. Mau merambah jadi karir Palu Gada. Iya. Itu gimana dulu? Otomotif nanti. Iya kan? Bener. Nah, kalau dulu sih nyarinya memang awal-awal agak susah memang, Jadi pelan-pelan lah. Jadi harus sabar, barangnya awal-awal dulu nggak main full Jepang. Oke. Jadi waktu itu ada body kit dari Taiwan. Pakai yang Taiwan dulu. Taiwan dan Thailand biasanya ya? Enggak, Thailand enggak ya? Taiwan sih ya. Oke. Kan kalau kita di Indo biasa ada fiber ya. Iya. Nah, itu saya loncat tuh. Saya langsung ke plastik. Plastik Taiwan. Oke. Karena kan memang dia bahannya lebih elastis juga. Masih lebih bener lah bahannya ya, bener. Lebih bener. Pelajarin lagi. Wah, ternyata dari si FD2R ini dia banyak keluarin tipe-tipe modifikasi. Kebetulan di FD2R ini paling banyak di tuner Jepang keluarinnya. Oke, tinggal pilih aja gitu ya. Pilih. Wah, ada nih yang masuk ke hati nih. Terahnya berarti paling gede kalau udah Honda itu Mugen. Betul. Ya, udah Honda itu Mugen. Wah, baru tuh lihat harga, waduh, teler juga nih ngeliatnya nih. ini kita bicara body kit doang nih, masih body kit ya. Oke. Waduh, beneran nih, gila nih. Jabanin dah gitu. Ada minta tolong teman masukin ke Indo. Terakhir saya buat lengkapin juga sampai keluar juga. Berangkat sendiri. Oke. Karena kan karena kita car enthusiast kan pengen barangnya yang benar lah. Benar. Otomatis nggak bisa tuh, kita pengen semua itu bagus gitu. Iya. Nggak bisa pas datang lecet sana sini kan. Iya. Makanya mau nggak mau udah jalan sendiri ya. Jalan sendiri, masukin. Sampai sekarang. Nah itu kita baru bicara body kit. Itu tahunan. Itu tahunan. Berkali-kali berangkat ya? Iya, ada berapa kali. Nah itu kalau kita itu kan bicara kita body kitnya aja kan. Itu kan sebenarnya kalau kita mau dari FD ke FD2R kan jenjangnya itu jenjang perbedaannya luas banget kan. Udah mau mesin apa segala macam bla bla bla. Nah sekarang berarti FD lo tuh udah FD2R wannabe itu udah sampai segimana mirrornya gitu, ibaratnya miripnya gitu. Cuman rangka lah istilahnya. Yang lainnya udah Type R semua. Tinggal sasis doang yang asli FD. Iya. Dan sasis pun udah diperkuat. Karena memang emang ada perbedaan ya? Sasis bawaan dari si Type R kan dari pabrikan sana kan otomatis kan lebih kuat. Nah, saya pribadi ya karena memang si Type R juga di Indo waktu itu yang cuman bisa masukin IU. Jadi lihat history katanya di Indonesia cuma ada 15 unit. Yang versi EU? Enggak, yang versi FD2R. FD2R? Enggak kayak yang versi kayak yang sekarang nih dijual ATPM. Yang apa? FD2R nih
cuman di EU masuk ke Indonesia cuma 15 unit. 15 unit. Dan itu pun udah dipegang sama kolektor-kolektor car enthusiast. Yang FD2R asli ini ceritanya. Karena memang sedikit itu, ya jadi saya juga istilahnya karena pengen banget, udah kegilaan. Jadi udah tiap malam tuh udah bayangin FD2R. Iya kan? Pernah dong ngalamin masa itu kan? Ya, cuman untungnya sekarang kita gampang cari literasinya. Kalau zaman dulu kan agak susah, udah ada YouTube jadi kita gampang pelajarinya. Ada Instagram, orang luar tuh ternyata pas udah buka-buka, di luar tuh gila banget gitu loh masalah FD2R nih di Indo, tapi kiblatnya masih kayak yang zaman dulu nih. Saya bikin sesuatu yang beda lah buat build ini. Sampai sekarang hasil build ini ya jadi percontohan buat satu Indo juga. Gitu kebetulan ya? di komunitas juga gitu. Jadi kalau ngomongin si versi FD2R wannabe lah gitu ya. Itu berarti di Indonesia cuma ada satu. Kalau kita bahasa itu tipe R. Tipe R ya. Di tipe R ini berarti cuma ada satu nih yang utuh nih. Atau yang full di Indonesia. Yang full. Sekarang sih anak-anak udah mulai pelan-pelan udah mulai ngejar. Tapi kalau yang udah jadi firm itu kebetulan punya lo doang? Baru ya. Tapi dalam perjalanan akan ada teman-teman yang lain gitu ya. Pasti ya. Masuk ke Grid Corolla nih sekarang, Cid. Tadi hunting gimana, Cid? Kalau yang ini kan berangkat sendiri, bikin teman. Kalau kamu gimana, Om? Nah, kalau Grid Corolla ini kan mobil udah 30 tahun ya. Jadi barang barunya ini udah jarang gitu. Jadi kita mainnya nih copotan. Dan biasanya dari Jepang ke Malaysia tuh namanya kedai potong. Iya, kedai potong ya. Kedai potong, nah dari Malaysia dikirim lagi ke Indonesia, biasanya lewat komunitas kita belinya. Jadi memang bisa juga langsung ke Malaysia, pilih-pilih gitu ya. Kalau gue carinya di Indonesia aja, yang udah masuk ke Indonesia. Pakai udah jelas-jelas aja gitu ya. Itu kan tadi kan bicara, tadi kan sempat disinggung kan masalah bumper segala macam. Bagaimana dengan lain? Apakah mesinnya kalau 101 yang versi paling TRD-nya paling kenceng itu apa? 4AG berarti? 4AG yang apa? 16 sampai 20? 20. Oh, 20 valve. Sekarang berarti udah pakai 20 valve nih? 20 valve juga pakai. Oke, pakai 4AG. Beli gelondongan nih? Beli gelondongan. Copotan segala macam gitu. Itu kan mesin. Kalau untuk dashboard, clustering gitu bedanya apa sih? Dashboard paling kalau misalnya yang tipe BZ ya, jadi udah ada airbag-nya, macam-macam. Clustering pattern-nya juga banyak macam-macam, ada yang digital, ada yang background-nya putih, ada yang TRD, ada yang background-nya hitam, ada juga yang tambahan voltmeter gitu ya. Itu bawaan dari sana emang begitu? Bawaan dari sananya. Jadi PNP pasang di Grid Corolla lokal gitu. Gitu. Bangun berapa lama untuk sampai jadi utuh sekarang nih? Kan kalau untuk FD kan jadi tipe R ya? Tipe R. Ya, FD2R kan jadi tipe R gitu kan? Tapi contohnya jelas nih. Contohnya jelas. Kalau lu kayaknya tebakan gue lebih ke custom. Jadi depannya UDM, belakangnya USDM apa gitu-gitu. Itu berapa lama untuk sampai jadi kayak sekarang? Itu gue mulai bangun tuh 2017, Om. Oke, 2017 berarti sekitar ya 7 tahun lalu, 8 tahun lalu. Jadi uniknya bangun Grid Corolla ini, yang pertama kita punya uang tapi barangnya nggak ada. Atau barangnya lagi ada, kitanya lagi ngemegang uang nih. Atau barangnya nggak ada, terus nggak punya uang. Nggak usah diomongin. Oh, nggak usah diomongin. Oke. Terus? Nah, jadi beberapa part itu gua sampai hunting tuh bertahun-tahun gitu. Contohnya misalnya moonroof sama carpet FX gitu ya. Jadi itu yang paling susah, salah satu yang paling susah. Salah satunya. Jadi memang ada yang jual gitu, cuma kondisinya kan kurang bagus. Jadi gua harus cari selama 2 tahun baru gua dapet yang kondisinya bagus gitu. Oh gitu. Waktu dapat dapatnya di Indonesia tuh? Belum bisa tidur tuh ya. Dapatnya yang susah tidur. Si Moonroof itu dapatnya di Indonesia? Dapatnya di Indonesia, dan biasanya kalau barang-barang bagus nih dari kolektor, udah dipegang orang lah istilahnya, pegang lagi gitu. Ini harus kenal orang-orang juga gitu. Ada cerita unik nggak untuk dapetin barang nih? Misalnya barangnya di depan mata, yang jual kita ya tahu-tahu nggak tahu lah gitu kan. Duit udah ada nih. Apakah harus merayu? Apakah kan barang-barang seperti itu kan sebenarnya sebagai penjual juga milih buat beli. Lihat-lihat dulu. Pilih buat jual? Nggak oke lah, nggak usah. Gue nggak mau jual ke dia. Bukan nggak mau duitnya, kayak nggak mau jual ke orang. Ada kayak gitu-gitu nggak sih? Ada, Om. Jadi memang terutama sesama pecinta Corolla gitu ya. Kadang dia jual barang itu memang nggak sembarang. Contohnya ada yang nawarin ke gua gitu, karena gua orang-orang tahu gua makainya tuh dirawat gitu ya. Jadi kadang tiba-tiba nih lagi ngopi apa tiba-tiba nih ada yang nawarin barang gitu. Nah itu biasanya harganya di bawah pasaran dan nggak ada duit itu harus ada itu. Harus beli. Biasanya apa yang dilakukan? Pinjol atau apa? Untuk KTP ya? Iya. Tiba-tiba nawarin gitu tuh mau nggak mau harus. Gitu ya? Kita harus usahain bayar loh, Om. Harus lah ya. Nggak kesempatannya nggak 2 kali datang barang-barang kayak gitu. Uang
bisa dicari izin belakangan. Belakangan izin. Minta maaf di depan mata kan. Wah, kayak gitu. Berarti Om lebih baik nyesal membeli daripada nyesal tidak membeli ya. Nah ini dari untuk Grid Corolla 101 untuk sekarang kan ibaratnya udah jadi lah. Tapi ada nggak spek yang masih pengen di-upgrade lagi dari versi lokal? Apanya? Nggak pernah puas ya? Yang belum dapatnya apanya? Ya ini kan gue bangunnya dicicil ya bertahun-tahun gitu pasti. Jadi walaupun ada uangnya juga tadi belum tentu ada barang gitu. Jadi ada beberapa memang parts yang pengen gue beli lagi tuh kayak coil over. Gue belum pakai coil over tuh Om. Coil overnya coil over TRD berarti? Ke yang Jepangnya misalnya Ten atau Ten, oke. Oh berarti jadi yang aftermarket Jepangnya ya? Oke. Terus apa lagi? Rem depan, rem belakang gitu? Dia kan kalau belakang kan kalau kita drum kan, di sini kan drum kan. Di sana berarti full disc brake gitu? Udah full disc brake. Udah ganti kalau. Udah ganti? Oh sombong, udah ganti. Oh berarti udah ganti? Cuma gue belum pakai yang BBK, gue depan belakang pakai punya Levin. Oh tapi kan tetap yang JDM version kan? Jadi kalau tetap bisa nyombong, Cid. Bisa nyombong. Jadi pas parkir, agak jauh di mobil gua. Apa rem gua kan? Parkirnya miring. Iya miring gitu. Kalau bisa ngangkat gitu ya. Nah, untuk si tipe R ini, tipe R ini. Ini udah jadi full nih, udah jadi full nih sekarang. Iya. Udah nggak ada lagi berarti ya? Ya paling upgrade doang sih. Upgrade. Apalagi yang mau upgrade? Kalau misal kayak si Om ngomongin BBK gitu kan, paling nanti upgrade aja gitu ke yang lebih atas. Lebih atasnya berarti ke berarti speknya ke aftermarket berarti ya? Sekarang sih sebenarnya udah spek Type R udah di upgrade sekarang. Kalaupun nanti misal udah masanya gitu, udah masuk maintenance paling itu doang. Tapi di upgrade ke merek Jepang lagi. Berarti yang aftermarket JDM-nya lah ya. Jadi ibaratnya udah performance part berarti hitungannya ya. Kalau sekarang tuh udah performance, cuman nanti mungkin kalaupun sekalian maintenance gitu nanti ditingkatin. Paling apa rencana paling dekat? Jadwal paling dekat yang terdekat nih, cita-cita yang paling dekat? Masih nunggu barang itu sih paling BBK Endless yang 355. Oh 355 Endless. Iya benar berarti pakai yang aftermarket ya berarti. Iya, kalau sekarang kan tuh itu gara-gara pakai rotor 320 kan. Iya. Cuman masih bisa pakai velg 17. Waktu itu saya pakai T37 SL masih bisa pakai ring 17. Nah, waktu itu turun di Black Auto Battle naik ke ring 18 gitu kan. Cuman spek si BBK-nya masih di. Jadi cingkrang ya? Ya. Cuman ya udahlah step by step lah. Namanya modif ya Om ya. Tahun-tahunan ya. Nunggu barangnya juga lama soalnya. Dinikmatin lah pokoknya ya, dinikmatin ya. Mau nanya dong, kayak udah modif segong itu dan bertahun-tahun, inget nggak kira-kira habis berapa banyak? Ya. Tenang, istrinya nggak akan lihat, tenang. Nggak akan lihat, cuman kita japri ntar. Paling minta gelang Om ntar kalau ketahuan. Minta Hermes. Itu mah lu. Nggak suka Hermes. Oh nggak suka, sukanya apa? Oh enggak ya. Tapi kalau ini berapa kira-kira? Kalau boleh tahu, kira rentangnya lah rentangnya. Nggak mau rentangnya, mau yang kayak tahu, jangan takut di sini. Gitu ya? Cewek, jangan perempuan. Kalau gue selama 8 tahun ini ya udah untuk modifnya sekitar 250 juta. 250 jutaan ya, sekitaran lah ya. Berarti real time-nya 2 kali lah bisa. Kalau lu kayaknya nih, kalau lu lebih serem nih, soalnya kan untuk mesin apa segala macam gitu-gitu. Ini nggak ada yang ditakutin kan untuk nyebut harga kan? Enggak sih, cuman takutnya netizennya yang nggak percaya. Enggak. Tapi nggak gini. Nggak perlu beli. Di mana-mana custom nyicil itu pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Berapa bro? Kira-kira berapa kira-kira? Jadi sebut aja. Jadi sekitar 4 tahun ya, dari awal 2020 sampai 2024 udah sekitar habis 1,2 lah. 1,2 ya? Oke. Hermes sudah nih, benar. Betul ya? Nih, kita ngomong 1,2 ya? Pernah nyobain yang FD Tour asli nggak? Iya. Pernah nyobain? Oke. Sama tipe R lo, kira-kira bedanya di mana kalau kata lo? Memang kan di komunitas memang ada yang pegang ya, yang FD Tour ya. FD Tour asli gitu? Kalau saya memang pengen ciptain build-nya yang beda. Memang mesin sama? Type R, tapi udah full upgrade juga. Oke. Udah di-upgrade juga cc-nya. Iya. Udah 2000. Lebih stroker ya, udah pakai stroker. 2400 cc sekarang. Oke. Tapi tetap untuk transmisi saya tetap pertahanin di Matic. Untuk masalah rasanya sendiri sebenarnya
otomatis sensasinya sebenarnya kan lebih yang manual. Tapi karena saya istilahnya apa ya? Ya ini build saya gitu. Iya benar-benar. Ya custom made. Ya, ada by me. Benar. Ya beda. The only one. Betul. Dan istilahnya bikin untuk mesin reliable begitu dari tarikan bawah, tengah, atas yang isi semua saya udah cukup puas dan benar-benar si mesin FD2 ini benar-benar gila. Gila ya. Enggak, ini kan kalau kita bicara mesin kan, berarti kan ini kan ada bicara rasa nih, maksudnya apakah feel-nya, duduknya, apa mungkin sama-sama lari. Anggaplah kita ngomong street legalnya 100 km per jam. Apakah sama, lebih keras, apa mungkin body roll-nya bagusan F2. Ternyata body roll bagusan punya gue loh, karena punya gue ada custom-customnya dikit gitu ibarat. Gitu nggak sih, ngerasa gitu nggak? Sebenarnya udah hampir menyamai. Dan kalaupun ya bukannya nyombong ya, cuma kalaupun nggak apa-apa bos, sah-sah aja. Udah 1,2 emang nggak sombong. Dan kalau untuk misal dari keluaran FD2R yang standar dari Jepangnya sana, ya itu udah kalah. Powernya semua udah kalah. Udah kalah karena walaupun dia manual ya. Tapi versi lo kan udah upgrade ya. Iya, udah segala macam gitu. Otomatis dia udah kalah. Dari semua part FD2R yang nempel di mobil lo, yang paling tricky, yang paling paling susah diinstal, nunggunya lama itu apa? Mesin. Dan waktu itu kan ngerjainnya juga waktu COVID ya. Kalau boleh tahu yang ngerjain mesinnya siapa? Di AP Speed. AP Speed? Iya. Oh, oke. Kenapa? Gak apa-apa. Teman. Iya. Teman. Udah tahu lah ya Jakarta ya. Ya AP Speed lah ya. Kalau Honda ya juaranya. Dia lagi lah ya, dia lagi ya. Oh, pilihnya AP Speed. Oke. Akhirnya itu kenapa kok bikin lebih lama itu? Apakah mesinnya datangnya lama? Apakah ternyata pas installnya susah? Apa gimana? Begitu bangun mesin awalan full K24. Tadinya. Oke. Cuman ditambahin lagi, kurang nih. Kurang nih. Ada yang belum nih. Baru ada racikan kedua lagi gitu. Oke, jadilah mesinnya sekarang. Dan itu ada mesti nunggu, ada nunggu yang barang dari Jepang, ada yang nunggu barang dari Amerika. Oke. Lama-lama ya. Nah, kalau misalkan Om nih udah pernah belum nyobain Great Corolla yang TRD-nya ya? Versi kencang ya, versi ori lah, versi ori. Ya. Kalau untuk yang TRD-nya belum pernah tuh Om. Jadi kalau di Indonesia tahu gua ada beberapa, salah satunya di Engine Plus. Yang dia pakai untuk JTCC, Touring Car Championship. Tapi kalau untuk yang Corolla GT-nya gua pernah yang mesinnya pakai 4AG Silver Top. Silver Top. Kau punya lu dah? Gua pakai Black Top. Jadi kalau Silver Black tuh emang beda di kompresi gitu ya? Kompresi, kemudian sudut-sudut lubang-lubang dalamnya gitu ya. Itu ya sudut klep segala macam gitu beda ya? Betul. Tapi feel-nya beda nggak? Feel-nya beda. Jadi kalau yang gua kebetulan di atasnya lagi, di atas Silver Top ya udah. Black Top tuh seri terakhir dan seri tertingginya dari 4 AGE. Jadi memang secara horsepower dia lebih tinggi. Nah, ada nggak di komunitas yang punya kurang lebih Great Corolla ya, yang dan mesinnya kayak punya lo gitu? Ada juga. Itu beda nggak? Maksudnya rasanya beda nggak? Udah nyobain belum mobil dia? Rasanya sih hampir sama ya Om, cuma kan paling beda-beda part-part pendukungnya ya di luar. Beda suspensi, kemudian beda kabel busi, ada tambahan segala macam gitu-gitunya ya. Chipnya beda gitu. Jadi akhirnya akan jadi beda rasanya. Betul. Kalau lu udah sampai mana si Black Top, lu udah apain aja? Kalau Black Top itu internalnya gue masih standar. Cuma pakai walk cab gear, stable walk, terus pakai unit chip Dastec. Kemudian kabel businya TRD. Terus gearboxnya pakai yang 6 speed. Oh, 6 speed. Oh, jadi lebih panjang ya? Iya. Jadi gangguin cumi-cumi bisa lah ya jalan tol ya. Cumi-cumi wong papi ai kan. Bikin kaget lah ya mobil-mobil ya. Ini kan mobil yang sebenarnya di usianya udah cukup lumayan ya. Itu kalian nyiksanya gitu ya. Kayak mobil baru gitu nggak sih? Apakah enggak kayak tetap mobil gue sayang gitu apa gimana? Tetap lu speeding gitu segala macam gitu. Kalau awal-awal ya siksa. Mesin siksa. Sayang ya kalau enggak ya? Ya istilahnya nih sukses apa enggak nih mesinnya gitu. Iya. Udah siksa baru main ke eksterior interior kita rapin semua. Pertama-tama engine kita siksa. Gitu ya. Kalau gimana? Sama?
Tetap sama siksa juga. Jadi ya gue pengen tahu bedanya lah ya. Betul, gue udah ganti engine nih blacktop. Ya sayang kalau misalnya bawanya biasa aja gitu. Iya. Masa kalau sama dengan standar 4AM juga udah 4AM aja gitu ya. Jadi memang ya sesekali kita bawa stretching ya. Oke. Italian tune up deh ya. Mau nanya dong, kenapa beli mobil terus modif sendiri gitu pelan-pelan? Kenapa nggak beli langsung yang udah gong aja kalau Om? Kalau gue ini kebetulan mobil pertama gue nih dari hasil kerja gue, jadi udah 13 tahun. Gue pengennya mobil ini tuh tetap gue pertahankan ya, karena banyak historinya. Tapi gimana caranya supaya nggak bosan, jadi ya gue modif dan juga supaya unik, beda dari yang lain gitu. Ada ceritanya. Jadi belinya dulu dari standar gitu, terus ya udah akhirnya kecemplung. Nggak sengaja. Kecemplung belum balik lagi. Jadi kalau mobil gini kan bisa, ya itu tadi ya dicicil ya belinya. Kalau misalnya beli yang jadi kan lumayan tuh harganya jebret gitu ya. Tapi bukannya akan mahalan cicil-cicil ya? Iya betul, lebih mahal cicil, tapi hasilnya juga bisa lebih cuan kalau kata gua. Soalnya betul. Bisa lebih cuan karena gini, karena balik lagi tidak semua orang punya. Oh iya. Kan ini kan ada unsur apa ya, personalize-nya lah. Dan bisnis. Betul, bisnis. Contoh misalnya gini kayak gitu kalau tadi i101 ini. Kalau original yang TRD ya udah full TRD aja. Kalau ini enggak kan? Depannya ada USDM-nya, belakangnya JDM, dalamnya ini segala macam pas masuk nih, racikannya ini setuju gitu ya. Kalau lu gimana? Kenapa? Pertama tadi saya info kan FD2R sendiri kan udah jarang banget gitu. Nah, tapi mobil ini juga ada histori. Ya nemenin lah dia lah. Udah pakai berapa tahun? Udah pakai hampir 10 tahunan gitu kan. Iya. Udah panas, hujan, susah, senang. Jadi nangis, ketawa semua ya ada di situ. Istilahnya pengen kasih apresiasi buat nih mobil juga gitu kan dalam kondisi yang the best-nya lah. Pengen simpen dalam kondisi the best. Udah bonding berarti ya. Nah, ini kalau mood kalian berdua ya, zaman sekarang ini investasi itu nggak hanya tanah dan properti loh. Dan tas. Tas ya. Tas gitu mungkin ya. Kalau nyimpennya bener ya. Pengek gitu ya. Jadi artinya gini, investment itu salah satu bentuknya sekarang mobil. Apalagi mobil-mobil yang jarang. Ibaratnya gini, di iklan kan Grid Corolla 93 garis miring jangan. AE 101 wah full JDM USDM. Pas lihat tuh bumpernya beda segala macam. Mungkin nih kalau versi personalized dia ya cuma dia doang yang punya kan. Itu kira-kira worth it berapa? Kalau dijual, ada yang mau bayarin nih? Nggak mau. Nggak mau loh. Oh nggak mau? Kartu kan? Pertamanya. Nah maksud gue gini, itu kan karena nggak mau kan? Itu nggak mau karena emang belum cocok angkanya. Diklik-klik tuh naikin goyang dulu. Tadi 1,2 kalau FD2 tuh berapa sih harganya? Kalau yang keluaran Jepangnya ya belum diapa-apain, mungkin sekarang sekitar 1M lah ya. 1M ya. Tapi belum dimodif ya. Standar ya. Iya. Jadi stok FD2R ya. Sekitar 1M lah ya. Sama juga lu kalau misalnya punya FD2R, modif ganti endless, camnya naikin sekian, stroker segala macam ya 600-700 juta juga. Kalau ini 1,2 masih murah hitungannya kalau jadi segitu. Modifnya doang. Modifnya doang. Ya, kan artinya maksudnya jadi value-nya itu jadi tidak terbatas gitu. Dan waktu ya. Waktu. Kita kalau mau modif mobil harus banyak waktu. Sabar kan. Sabar, waktu. Yes. Sama doa. Izin. Kan berarti kan modifnya bertahun-tahun kan, ada yang sampai ngambil sendiri, ini juga nyari kadang duitnya ada barang yang nggak ada apa segala macam. Pernah nggak ada di titik nggak mood? Gue sih kalau cewek suka ada yang kayak nggak mood itu malu aja. Gue kadang nggak mood orang mobil gue. Cuma lu doang yang nggak. Gue kadang nggak mood sama mobil gue kayak selalu deh. Iya. Nyala mulu lu sensor. Kelihatan. Oh iya. Pernah ada di titik bete nggak mood kayak udah sampai sini aja deh modifnya. Atau kayak standarin aja deh. Di titiknya lemes, aduh. Itu di mesin sih. Waktu itu mesin. Kenapa? Karena mesin itu kan kompleks ya. Iya. Aduh gagal nih. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kalau sampai mesin tuh bener-bener reliable banget ya buat kita pakai gitu ya. Itu kayak sebenarnya kayak keluar dari lubang jarum sih kalau yang saya rasain ya. Oke. Susah banget.
Ya Om. Kenapa? Kalau gimana? Ada nggak moodnya kayak udah deh? Ya kan namanya mobil udah belasan tahun gitu ya. Memang ada kadang bosennya atau nggak moodnya, apalagi kalau ada trouble gitu ya. Cuma salah satu cara gua ngakalinnya gua main yang lain. Oh, mainannya banyak. Jadi misal simpenannya banyak nih. Lagi bosen Corolla, gue main motor 2 tak. Terus karena gue pakainya Corolla terus nih belasan tahun, gue pengen nyoba dong mobil yang lain. Misalnya gue pakai Civic Vario, supaya gue dapet ilmunya juga nih kalau brand lain gitu. Karena misalnya gue pakai Toyota nih 13 tahun, begitu gue beli mobil lain, ilmu gue dari nol lagi tuh. Misalnya gue main Honda, bengkelnya di mana, partnya apa. Ini menarik. Tadi kan lo nyebutin pakai Grid Corolla kan, which is itu emang di masa itu dia juga akhirnya dia juga akan bertemu dengan si Vario, jadi head to head lah. Iya. Sempat main Vario berarti? Pakai Vario? Sekarang lagi pakai. Masih ada. Punya Vario juga. Nah, enakan mana kalau kata lo? Kalau standar ya, sama-sama standar. Mesin Vario enak. Oh, sama-sama standar Vario. Dia Karena udah Vario udah VTEC loh. VTEC. Dia 17 ya kalau nggak salah. Tapi kalau untuk kenyamanan enak Grid Corolla. Bantingannya gitu ya. Bantingan. Kita ngomong sama standar. Sama standar. Dan belum pakai coilover Om. Standar. Berarti stok sama stok. Mesin milih Vario. Bantingan milih Grid Corolla. Grid Corolla. Akhirnya jatuh pilihan ke Grid Corolla masih. Oh, masih. Ya tetap dipertimbangkan tetap Grid Corolla ya. Ya. Kalau lo gimana bos? Nah, kalau saya pribadi, kalau misal nemu kayak buntu gitu kan, aduh kesel gitu segala macam nih gimana gitu. Tetap diusahain gimana caranya nih mobil atau nih mesin bisa sukses gitu loh. Jadi nggak ke yang lain dulu, fokus ya. Fokus to the limit berarti ya. Nah, itu balik-balik mental kita sih nge-build-nya gitu. Oke. Karena cenderung kan banyak orang nge-build tuh berhenti tengah jalan. Iya. Lemes. Iya. Gagal gitu. Udah. Iya. Katanya bangun candi gitu kan. Ya itu berhenti tengah jalan jadinya. Lemes. Kalau saya pribadi ngalamin build begini berapa tahun, wah, ya fokus gitu loh. Gitu gimana caranya gitu loh. Jadi nggak ada mainan lain? Mainan lain setelahnya. Setelah sukses malah. Berarti satu itu diberesin dulu. Iya. Oh, persisten orang. Gitu. Ini dulu. Iya, gitu. pokoknya harus sampai finish, sampai top baru. Iya. Gitu ya. Nah, mungkin Black Pass juga yang bakal penasaran, ini kan bertahun-tahun main mobil gitu ya. Berarti kan rajin ke bengkel, nongkrong. Wah, sibuk sendiri dengan si online-nya kita ini kan segala macam gitu. Ngelobi yang di rumah gimana caranya ya? Cemberut. Ngelobi yang di rumah itu apakah ada trik-trik khusus? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ya kita jelasin lah, kita lagi posisi Positif begini. kok kita ya? Iya, memang Iya, positif, itu cuman positif kok. ya cuman kan namanya cewek ya kan. Emang cewek begitu sih emang. Tergantung. Oh gitu. Aja. Ya kita jelasin lah, kita di dalam kondisi begini, aku lagi stres begini atau gimana gitu. Ini pengen ya minimal kita jelasin. Nggak usah ganti tas. Udah di awal dong. Dilengkapin dulu dong. Proposal ya. Lucu lagi. Perlengkapan, kalung, gelang, beresin dulu. Pokoknya itu proposal awal soalnya. Beresin dulu, kalau nggak izin ke bengkel berat. Itu ibaratnya kalau di proyek itu termin 1 gitu. Iya. Itu termin 1. Gimana bos kalau? Kalau gue ada 2 cara sih Om ya. Lucu lagi. Jadi memang jangan bohong harga dimurah-murahin gitu. Terus sebenarnya barang-barang ini tuh makin lama makin naik harganya ya. Jadi penggemarnya bertambah tapi barangnya segitu-segitu aja nih. Iya. Bahkan Jadi, barangnya malah mengecil. Jadi gue unjukin nih harga barang misal 5 juta, gue bisa beri harga 4 juta nih, lebih murah dulu dari pasaran gitu. Terus gue liatin lagi, ini tuh dulu harganya murah, nggak nyampe 5 juta, harganya makin naik gitu. Jadi gue yakinin bahwa ini jadi iming-imingin bentuk investment. Betul. Jadi perempuan kayak kalau cuan senang. Jadi nih harganya gue dapat lebih murah dan suatu saat bakal harganya naik. Walaupun begitu naik gak dijual-jual juga gitu. Sayang. Udah naik nih kok gak dijual juga gitu. Udah waktu naik dijualnya cuan, pas dijual gimana? Harga gitu. Harga gitu. Tapi benar nggak bohong harga. Benar, Takutnya dijual di harga yang kayak di
Jadi kayak investasi bodong nggak ya? Iya. Jadi cara pertamanya itu investasi diolah lah. Okay. Cara kedua ya itu tadi, lu beli barang 5 juta, gelang 1 juta, 2 juta gitu. Mau nggak mau? 5 juta 5 juta. Iya. Jadi sebenarnya hal yang normal sih kayak gitu. Iya. Tapi kalau saya pribadi ya kalau misal kayak masalah begini ya. Tetap perlu support sih dari pasangan. Iya kan? Tetap perlu support. Jadi nggak bisa kita umpet-umpetan. Tuh, repot lah. Harus support ya. Cewek-cewek ya. Jadi perlu support. Mau nggak mau harus disupport. Karena nggak disupport pun tetap beli. Karena biar gimana pun menurut Cid ya, cowok emang harus punya hobi apapun itu, tapi yang positif. Emang hobi negatif itu apa, Cid? Hobi negatif itu? Kalau namanya hobi itu pasti positif sebenarnya. Bisa jadi negatif, contoh hobi mobil tapi bohong-bohong harganya. Oh, itu negatif. Oh, gitu ya. Bisa aja gue ngomong. Kok tahu ya? Kalau misalkan dengan semua jor-joran yang udah om-om keluarin untuk mobilnya dan termasuk si investasi untuk orang-orang rumah, itu kan masuk budget dong. Betul. Kayak gitu. Worth it gak sama perasaan yang sekarang? Maksudnya sekarang kayak puas nggak, kayak oke lah ini worth it banget. Tadinya sih nggak bakal nyangka ya bakal sampai kayak tuh Indo gitu bisa tahu gitu, sampai orang luar juga sampai banyak nanya DM segala macam. Jadi kayak hasil build kita tuh benar-benar dihargain orang. Tadinya saya yang admire build luar, malah mereka kebalik gitu kan. Nah, sekarang jadi banyak yang nanya. Jadi saya juga di admire orang. Jadi ada jadi gini gitu loh ya. Kebanggaannya juga di situ. Nggak gitu. Nggak nyangka. Oh. Karena memang tadi awalnya juga bukan ke arah happy aja ya. Bukan buat ke arah buat gimana ya? Ya, jadi selebritis lah gitu ya. Bukan. Maksudnya biar jadi terkenal lah gitu, bukan jadi ini gitu. Iya. Tapi dengan sendirinya karena kita build-nya bener, ya orang juga jadinya mau ikutin gitu. Yang orang luar yang nanya bentuk apa, seperti apa gitu? Rata-rata atau apa, ada pertanyaan yang paling dari spek velg, terus nanya body kit, Pengen apa ikutan itu? ya? Iya, belinya di mana? Yang paling jauh orang mana? Banyak dari Eropa ada, dari gitu? Amerika juga bagian ada? India ada. Oh gitu? Iya. Follower pun jadi international follower sekarang ya? Iya. Wih, mantep banget ya. Jadi worth it ya, puas. Ya bersyukur lah. Bersyukur lah. Nggak nyangka lah sampai di level ini ya. Dengan Git Carola gimana? Ada nggak? Worth it nggak? Follower dari Malaysia gitu, karena lagi ke Malaysia gitu apa gimana? Banyak, Om. Oh banyak? Jadi sama juga worldwide juga follower, jadi banyak yang DM nanya spek beli di mana gitu. Karena nggak semua negara tuh punya kesempatan ngebangun mobil kayak di Indonesia gini. Walaupun susah gitu ya barangnya ya. Tapi nggak setiap negara tuh dia bisa ngemodif mobilnya kayak di Indonesia sini gitu. Aturannya Cid di sini tuh emang surganya lah buat anak mobil. Ya kita paling dekat di Singapura aja yang gue tahu, kalau mau kita pakai carbon hood aja itu izinnya Iya benar. Ini ribet banget. Kalau kita mah setuju. bodo amat lah. Yang penting ada engine hoodnya, betul ya? Yang nggak boleh mungkin gua rasa di Indonesia kalau misalnya nggak pakai engine hood juga kayaknya masih oke lah. Kalau mau gua keserah ya. Maksud gua kayaknya peraturannya kayaknya ya sebenarnya sih kan tidak ada kelengkapan, tapi kayaknya belum pernah dengar ada mobil ditilang ini nggak pakai. Kayaknya nggak pernah dengar, kayak baik-baik aja. Jadi tetap baik-baik aja ya di Indonesia ya. Ya. Jadi worth it ya sama semua segala yang sudah dikeluarkan ya, dari budget, waktu, investasi di rumah, worth it. Ya worth it ya. Jadi apa yang kita keluarkan ini jadi kepuasan pribadi gitu. Gitu. Bagi orang yang normal mungkin buat anak benang mending uang segitu kan bisa beli mobil baru atau yang lebih muda gitu ya. Cuma kalau yang orang yang nggak normal ya kepuasan sendiri lah. Ini mau nanya nih, ini kan berarti kan followernya worldwide kan ya, di IG segala macam gini-gini, macam-macam lah. Ada yang pernah aneh nggak nanyanya? Maksudnya? Ya aneh ya gitu, kalau kok gini sih, apa mungkin mencela mencela atau mungkin malah pertanyaan aneh gitu, kok nanya ini sih, ada nggak gitu aneh nggak? Udah banyak sih, cuma kayak misalnya nih gua kan pakai air scoop tuh ya, air scoop di kap mesin gitu. Banyak yang ngira itu orang lain tuh pakai Subaru gitu. Padahal itu memang punya Toyotanya. Jadi banyak yang nggak nyangka Corolla tuh bisa kayak gitu part-partnya gitu. Oh gitu ya. Padahal memang aslinya Toyota gitu. Oh, disangkain, wah ini mah
copotan Subaru, dipotong potong PNP kan. Iya. PNP ke Toyota, ternyata si Toyota juga punya. Kalau lu mungkin kayak tadi apa lebih ke itu, bukan ngebully, apa lebih apa ya? Komen negatif lah. Komen negatif paling sejauh ini gara-gara mungkin kan masih di Matic ya. Iya. Jadi bangun Matic gitu, misalnya manual begitu kan. Bodoh amat gua gitu kan. Ya, bodoh amat gua capek bawa manual gitu kan. Udah bukan ini lagi, bukan tenaga ABG lagi ya kan. Jadi tetap lah, walaupun ternyata dampaknya bisa dapat positifnya, tapi ternyata juga ada lah ya negatif. Ya netizen mah nggak usah dipusingin. Nggak usah dipusingin lah ya. Bodoh amat. Yang penting kita juga kan nggak ngehina orang, kita tetap menghargai build ya Om ya. Kita menghargai karya orang lain juga gitu. Yang penting ya sesama pecinta mobil pasti sama gitu loh. Maksudnya beli mobil tuh PR-nya bukan di situ, ngerawatnya, bener nggak? Bener. Nah kan ini mesinnya Om ini kan sudah di speknya sudah beda ya dari standarnya ya kan? Iya benar. Ngerawatnya rewel nggak sih? Kalau gue sih ngerawatnya sama aja kayak yang lain ya. Cuma kalau rusak mungkin butuh waktu buat spare partnya datang atau butuh waktu buat beli spare part gitu ya. Butuh waktu ya. Itu kan 4 AGE 20 kan emang nggak ada mesin itu di Indonesia kan. Itu biasanya ada nggak yang standby di sini Cipete Kolong kayak di mana kayak gitu, ada nggak sih? Ada di Sawah Besar, ada yang standby spare partnya. Oh ada Sawah Besar. Oh jadi ada lah ya. Kalau di situ habis ya paling dekat ke Malaysia. Masih oke lah ya, masih oke. Kalau gimana kan mesinnya udah aneh banget, apalagi udah stroker, udah pakai ini segala macam gitu. Misalnya rawatannya apakah jadi susah ataukah enggak rawat? Nah itu dari awal memang kalau untuk mesin NA ini perawatannya nggak terlalu seribet turbo. Betul. Jadi paling kalau emang udah waktunya ganti oli gitu kan, ya paling itu aja. Paling kalau misal yang lain-lain karena kan rata-rata udah baru semua kan, betul. Jadi nggak terlalu ringkih lagi lah. Nggak terlalu aneh lah ya. Ya aman lah kalau ngerawat, nggak terlalu. Jadi pokoknya kalau untuk perawatan ternyata mobil-mobil yang selevel udah kelas-kelas dunia begini, ternyata ya di Indonesia ya banyak banget yang bisa ngerawat, nggak ada isu berarti ya. Jadi Blackback jangan takut. Ganti mesin sekarang. Oh ya. Nah dengan modifan Om ini yang sudah cukup gong banget. Ada reaksi orang di jalan tuh gimana sih? Maksudnya kayak pasti kan kalau mobil ganteng pasti eye catching ya. Great Corolla-nya beda nih, gitu. Sekali klasonin nggak atau diajak balap tiba-tiba ditempel. Bagaimana Civic ini mah bukan ini Civic yang ada di IG-nya gue ini nih keren banget nih, speknya beda gitu, kayak gitu. Itu suka ngerasain langsung nggak impact langsung. Mobilnya dipakai daily Om. Great Corolla ini pakai daily. Pakai daily. Civicnya juga. Semi daily sekali lah, buat weekend lah, buat weekend. Mobil San Mori. Buat lari-lari cantik lah. Gitu ya. Corolla-nya berarti yang bener-beneran. Daily ya, ini kesini juga dibawa nih. Oh gitu. Oke. Di jalan ya, terutama jalan Jakarta yang mobil-mobil baru nyempil si Corolla ini pasti diliatin lah. Oh gitu. Ada pengalaman unik nggak? Diliatin orang, respon orang gitu. Apa? Itu banyak kalau misalnya. Itu bosan ya? Banyak kalau di jalan dicuci steam gitu ya, bikin patah leher orang ya Om ya. Atau kalau yang tahu IG gua terus ada mobil gua ya, kadang Om lihat dong aslinya ke dalam interior atau lihat mesin itu sering. Oh gitu ya? Iya. Dibacain lah pokoknya ya. Bacain. Tapi so far kalau di jalanan masih positif ya responnya. Di jalanan positif ya. Ditinggalin kartu nama dijual nggak gitu? Nah itu enggak sih. Oh enggak ya? Belum sampai ya? Enggak, belum. Emang ada yang begitu? Biasanya langsung nyamperin sih Om kayak gitu ya. Oh gitu ya? Kalau ditinggalin kartu nama belum pernah. Oh gitu ya? Mobil gua mah sering, beneran? Oh iya? Iya. Mobil gue nggak ada ya? Ya kan, kalau gua kan emang pelangnya tengkulak kali gitu. Iya pelangnya tengkulak kali beda gitu. Kalau gimana? Di jalanan kalau atau di parkir? jalan ya kadang ya orang banyak sih yang liatin gitu ya. Jadi udah kadang kita klakson lah kalau misalnya ada yang liatin, ada yang gitu videoin. Videoin terus ngetek ya? Iya. Nge-repost nggak? Atau kadang dia nge-DM, Om tadi lewat sini ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Ya malu lah udah zamannya udah sosial media sih ya. Nah ini kan di jalanan nih, gimana di dunia yang lebih khusus lagi itu area kontes gitu kan? Tadi kalau nggak salah kan ikut auto battle kan? Kontes lain juga diikutin? Berapa tahun kemarin juga ada ikut ada di berprestasi lah ya? Ada lah beberapa megang piala. Megang piala ya. Tapi memang dari awal arahnya nggak ke sana? Bukan buat mobil kontes, bukan buat mobil kontes. Jadi ya
Karena memang kan kita bikinnya lebih ke apa ya? Pure seat racing lah. Pure seat racing tapi bisa dipakai buat harian. Iya. Walaupun aslinya nggak dipakai harian tapi, juga. Untuk ikut kontes ya lumayan lah. Masih bisa. Masih dikasih lah ya. Masih dikasih piala. Grid Corolla gimana? Kalau gue untuk kontes nasional belum pernah Om, cuma paling kontes-kontes sesama mobil Grid Corolla nih. Oh gitu. Di komunitas ya. Di komunitas. Itu megang lah kok itu mah ya. Paling dapatnya pernah yang base pen, terus best performance engine, best engine bay, gitu. Kalau misalnya di teman-teman Grid Corolla sendiri gitu ya, ini kan sesama Grid ya. Paling top notch-nya Grid di Indonesia tuh Gridnya siapa? Paling topnya itu yang wagon dan dimodifnya lagi TRD. Oh, berarti itu masih kakaknya lah berarti ya? Ya, jadi udah mobilnya langka dan dimodifikasi lagi dengan single tuner TRD gitu misalnya gitu. Oh, itu emang lebih karena emang dari bentuk mobilnya sebenarnya kalau station wagon tuh di Indonesia aja naik pangkatnya. Sebenarnya kan ya. Di kayak Amerika ya mobil keluarga itu ya biasa aja station wagon mah gitu. Cuma di Indonesia aja karena nggak ada unitnya di sini. Betul. Aja mau nanya karena gue dari kemarin sejujurnya dicemplung-cemplungin mulu kayak udahlah jangan pakai mobil Eropa, ganti aja Jepangan gitu. Gue dari kemarin lagi dikeramasin. Bala soalnya enggak ya? Tergantung Eropanya sih, tergantung Eropanya. Mobil gue doang kan? Iya, benar. Gue setahun ini dikeramasin sama Mas Boy. Ada tips and trick nggak nih buat gue dan Black Pals yang mau nyemplung ke dunia perjepangan ini dan mobil-mobil yang underrated ini, tips and trick untuk modifikasi yang budgetnya punya banyak waktu ya? Iya, punya waktu. Kalau tipsnya sih kalau misal main mobil JDM sebenarnya tuh balik ke personal masing-masing dulu. Oke. Karena memang kalau kita build kan mesti dari hati ya. Gitu. Maksudnya kita mesti seneng dulu sama itu mobil. Kalau kita nggak seneng sama itu mobil, gimana kita mau passion di situ? Passion kuncinya ya. Iya. Jadi kalau misal kita udah suka sama itu mobil, mungkin ada historinya juga. Jadi ya kita nge-build-nya pun dengan seneng gitu loh. Iya. Tipsnya jadi harus punya passion. Iya, mesti seneng dulu sama mobilnya gitu loh. Dijadiin supaya sisi emosionalnya naik dulu gitu ya. Jadi nggak kalau bahasa sekarang nggak FOMO. Nggak FOMO ya. Iya. Nggak ikut-ikutan aja. Lagi musim ini ikutan padahal nggak suka gitu. Jangan ya. Jangan. Gimana dengan Grid Corolla? Kalau misalnya mau nyemplung ya, yang pertama mungkin banyak doa. Oh enggak. Cari mobilan yang bagus ya, jangan yang bahannya ya. Jangan yang bahan-bahan banget gitu. Takutnya ntar stres gitu ya. Mau modif tapi malah banyaknya diperbaikannya habisnya gitu. Yang pertama bahan mobilnya dulu. Make sense. Apalagi yang baru mau megang nih. Kemudian yang kedua cari banyak informasi ke komunitas ataupun ke yang orang-orang yang udah pengalaman gitu. Karena tadi yang kayak gue bilang tadi, misal si kakaknya dari BMW, mungkin udah bertahun-tahun pakai BMW. Muka lu BMW. Bertahun-tahun pakai BMW udah jago, begitu pakai Toyota spare partnya bingung, nggak tahu, terus bengkel spesialisnya nggak tahu gitu ya. Jadi, enggak, kalau dari BMW itu Toyota, murah sekali. Aku nggak nangis lagi. Aku nggak gitu. Wah, kok cuma segini sih? Ini apa? Part apa ini? Aku nggak nangis lagi. Jadi enggak, pokoknya bener. Gue jamin lah komentarnya apa. Aku harus pindah agama. Jadi prinsipnya emang harus cari yang benar dulu berarti ya? Cari yang benar, terus banyak tanya, banyak informasi, kemudian bengkelnya cari yang spesialis gitu ya. Spesialis. Kemudian yang terakhir sabar. Karena kadang ada orang, gue pengen bangun mobil kayak lu, gue punya duit sekian, setahun 2 tahun jadi, itu susah. Gitu ya? Barangnya juga kan belum tentu ada ya. Jadi harus sabar gitu. Sabar! Kan duitnya ada. Harus sabar semua itu ya. ATM ketok. ATM gedok. Oh, ATM gedok. ATM gedok. Benar. Nih, obrolan nggak kerasa udah sejam lebih loh. Iya, benar. Ini ternyata ilmu baru ternyata untuk bikin mobil nggak boleh bilang underrated overrated. Kalau udah emosional, kalau udah cinta, bodoh amat gitu kan. Yang penting semua upawanya tak tabrak ya. Bener, kacamata kuda ya pokoknya. Kata gua Grid Corolla gua paling keren dunia, akhirnya lo ngapain? Iya. Sah-sah aja. Jadi ternyata untuk modif mobil itu satu menarik banget, kita harus punya rasa cinta dulu nih. Cinta. Harus karena kalau udah suka dulu, di situ psikologinya terbangun, emosinya terbangun, jadi bakal cinta. Jadi nggak boleh FOMO ya. Nggak boleh FOMO. Oh, lagi musim FD nih. FD gitu kan. Lagi musim i101 nih.
musim gitu kan. Kalau gue sih suka-suka aja, berarti gue bisa jual cuan. Nggak. Tapi nggak boleh FOMO lah, nggak boleh FOMO. Nah terus kalau tadi di Grid Corolla karena mungkin unitnya lebih tua, berarti Black Pass lo perhatiin unitnya harus bener dulu. Yes. Harus bener, harus lebih sehat. PR sedikit lah ya. PR lebih sedikit. Mungkin yang lebih ori, yang minim nabrak, semua segala macam supaya jadi ntar tadi kata-kata bagus banget. Jangan stres. Niat modif malah restore, malah garuk-garuk segala macam malah jadi marah-marah ya. Tapi pasti stres lah Om. Nggak dapet, gitu. Cuman emang di kedua mobil ini antara FD dan i101 karena FD lebih baru dan kecenderungannya si Jepangnya punya nih versi yang racing benernya ya FD untuk R, jadi nyontohnya lebih gampang. Walaupun untuk dapetin barangnya ternyata susah-susah juga. Tapi tantangan beda di Grid Corolla atau i101 karena emang lebih tua lagi. Orang Jepangnya juga mungkin nyari juga ke Indonesia. Siapa tahu orang Jepang kayaknya yang Indonesian version lebih keren. Karena yang versi keren di sana mereka udah bosan harian gitu. Siapa tahu kan harga bemper-bempernya naik kayak versi Indonesia. Jadi ekspor ke Jepang gitu. #tengkulak. Tapi apapun itu masing-masing harus dijalani dengan benar dan yang penting adalah dana, sabar dan waktu. Gitu, terima kasih banget ya Om sudah hadir di sini ngobrol ngasih ilmu baru untuk aku, Mas Boy dan Black Pass. Thank you. Nah Black Pass, terima kasih ditemenin kita ngobrol-ngobrol, seru banget ngomongin Civic, ngomongin Grid Corolla, ngomongin yang lain-lain, ngomongin yang tips memaintain yang di rumah seperti apa. Iya, itu betul. juga semua kita obrolin. Itu #ilmu baru juga. Oke. Jadi makasih banget, jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian dan yang paling penting subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Astrid and Mas Boy are signing out. Bye.